Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji nama Tuhan ya. Di ibadah kita di awal tahun ini, di awal tahun 2025, dan bersyukur banyak hal yang terjadi di tahun 2024. Hanya suka duka yang kita lalui di tahun 2024. Namun kita dapat melaluinya karena pertolongan dari Tuhan. Dan di tahun 2025 ini, satu tahun ini, mari kita kembali menyerahkan harapan kita serahkan rencana kita, mari kita serahkan masa depan kita ke dalam Tuhan. Bukan hanya diri kita saja yang kita doakan di tahun 2025 ini. Bukan hanya resolusi saja yang kita ucapkan untuk kita pribadi, tapi mari kita doakan orang lain juga agar di tahun 2025 ini mereka semakin mengenal Tuhan. Biarlah di tahun 2025 ini mari kita ajak saudara-saudara kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan di tahun 2025 ini kita tidak mendoakan sesama kita saja, tapi kita mendoakan bangsa ini. Karena di mana kita berdiri, disitulah kita akan menjadi berkat. Mari kita naikkan pujian doa kami. Semua
bangsa ini saja. Kita mendoakan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Di tahun yang baru ini, mari kita doakan bersama negara kita yang tercinta ini. Kita mengawalinya dengan doa agar bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa ini diurapi Tuhan. Biarlah para menteri juga diurapi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan lebih dipermuliakan. Amin Tuhan, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur di tahun 2025 ini. Biarlah kami bersama-sama berdiri bersama dengan bangsa, menghadapi setiap percobaan, menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini saya minta Ibu Setiadi untuk berdoa bagi kita semua. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan ke kita. Kami mengucap syukur di tahun yang 2024 begitu luar biasa. Engkau memelihara hidup kami, menolong kami, melepaskan kami dari segala hal yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, di awal tahun ini, Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan kehendak. Kiranya kuasa kasih setiamu berkarya bagi kami lebih lagi ya Bapa. Kami boleh diubahkan, kami boleh dibentuk, kami boleh menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Kami mengucap syukur
Bapa ke pagi hari ini. Biarlah hati, pikiran dan kehidupan kami saat ini hanya tertuju padamu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami boleh terbuka untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami saat ini, Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami. Allah Roh Kudus, kami berdoa kiranya kuasa-Mu sendiri akan mengerjakan hati mereka, supaya mereka juga boleh terbuka untuk Engkau. Pada saat mereka ada kelemahan tubuh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Oleh sebab itu kami hanya berharap bersandar kepada-Mu. Mereka yang ada dalam perjalanan, kami mengucap syukur Bapa, sebab tangan kasih Tuhan menaungi dan melindungi mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepada kami pada pagi hari. Kiranya urapan-Mu atas setiap hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Kuasa Roh Kudus mengurapi mereka masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati singer, pemain musik, dan juga hamba-Mu yang akan bahkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Engkau akan berbicara, Engkau akan menyatakan rancangan dan kehendak-Mu bagi kami, sehingga pulang dari tempat ini ya Bapa, kami boleh membawa berkat surgawi bagi keluarga kami masing-masing, bagi sanak saudara kami, dan bagi masyarakat sekeliling kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya ya, setiap langkah yang ada dalam kehidupan kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita percaya saat kita ikut rencana Tuhan, ada damai sejahtera. Itu juga sudah ditulis dalam Alkitab. Rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Maka dari itu mari kita serahkan masa depan kita serahkan rencana kita ke dalam hadirat Tuhan. Tiap langkah. Pemimpin
adalah di tempat surga, di tempat di mana Bapa berada. Karena kita tahu kasih Allah itu tidak berkesudahan, kasih Allah itu selalu baru. Kemanapun kita berada, kasih Allah itu tetap ada dan sama. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita menaikkan pujian ini, itu adalah ucapan syukur kita, karena kita tahu Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dulu, sekarang, sampai selamanya Yesus adalah Raja dan juga Juru Selamat. Dan kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya akan berikan waktu untuk mempersiapkan persembahan. Berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih. Itu saya minta Mbak Risma untuk berdoa persembahan untuk kita semua. Mari kita ucap doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih setia Tuhan dan terus menjadi dalam kehidupan kami secara pribadi Bapa. Merasakan anugerah dan kesetiaan Tuhan dalam menyertai kami dalam setiap hari Bapak. Tak pernah kekurangan, selalu bercukupan. Terima kasih Bapak, kami mau memberi yang terbaik dari apa yang sudah banyak Engkau beri dalam kehidupan kami Bapak. Hanya persembahan ini Tuhan, kelola dengan baik tempat ini untuk memperluas kerajaan Tuhan tempat ini, dan membuat Tuhan lebih lagi dipermuliakan tempat ini. Terima kasih Bapak, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kami rindu untuk memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bawa persembahan ini dengan sukacita. Bawa persembahan. Dengan rela hatiku, jangan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan menyinari hati, menyinari setiap langkah kita. Biarlah firman Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan jauh lebih dikuatkan lagi, jauh lebih diteguhkan lagi. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara bagian berdiri. Mari kita bersyukur. Ku rindu Sang Hyang.
menyembah Tuhan, karena yang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berasal dari Allah. Firman adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, sinari kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dalam setiap langkah. Tuntun kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa sendiri. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kami rindu perkataan, kami rindu sabda dalam hati kami, karena firman-Mu itu lemah lembut. Ya Bapa ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, agar kami tidak egois. Rendahkan hati kami Tuhan, untuk merendahkan hati kami, untuk menyambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap persoalan, setiap keputusan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Kami rindu mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami, karena kami tidak tahu apa yang sudah terjadi. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau menuntun kami. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Mari kita berdoa dan nanti ibu-ibu akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini Kau memberikan hati kami untuk hidup kepada Tuhan, untuk bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini, Kau berkata dalam pujian-pujian kami. Biarlah hati kami Tuhan selalu terpaut kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Kau mengurapi kami pada siang hari ini. Engkau juga memakai gembala Tuhan, biarlah dari perkataan-Mu saja ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui itu gembala ini Engkau pakai untuk menyerukan Tuhan dan memperbesar kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan, kasih dan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih
Terima kasih Tuhan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Hari ini mari kita bersuka cita karena kita ada dalam minggu pertama memasuki tahun yang baru. Ya. Mari kita satu dengan yang lain memberi salam dan mengatakan selamat masuk dalam minggu pertama tahun baru. Mari silakan saudara, masing-masing akan bersuka cita bersama. Terpuji nama Tuhan. Ada satu sukacita, bukan hanya di dalam hidup saudara, tetapi Tuhan bersukacita karena saudara dan saya ada di dalam rumahnya. Amin. Tuhan juga senang, Tuhan juga bersukacita bersama dengan kita. Tahun 2025 kita akan ada dalam satu tema bertumbuh menjadi murid kekasih. Murid kekasih yang memuridkan yang lain. Mari di dalam tahun 2025 ini kita tidak menjadi orang Kristen yang begitu saja, tetapi orang Kristen yang bertumbuh. Bertumbuh bagaimana? Menjadi murid kekasih. Menjadi murid berarti akan belajar terus menerus dalam kehidupan kita ini. Segala yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya sesuatu direncanakan Tuhan untuk kita belajar dan akhirnya bertumbuh. Jangan hanya jadi murid yang biasa-biasa saja, bukan jadi murid yang istimewa hebat, bukan saudara. Tetapi mari masing-masing pribadi kita belajar bertumbuh menjadi murid yang bagaimana saudara? Coba sebutkan murid yang kekasih. Murid yang kekasih. Waduh, murid yang kekasih itu adalah murid yang paling dalam hidupnya ada kebahagiaan karena ada kasih yang masuk di dalam jiwanya. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada kasih cinta yang masuk dalam hati jiwa kita manusia. Amin. Loh, kok enggak ada yang amin? Amin. Saudara pilih mana? Pilih uang atau pilih cinta? Kalau pilih cinta, saudara, orang yang mencintai tentu akan memelihara. Uang itu pasti ada di dalamnya. Kalau saudara pilih uang,
bukan cinta. Kalau kehidupan suami istri beli uang bukan cinta. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang akhirnya bisa terjadi perpecahan karena yang dipikir, yang dicari, yang diinginkan uang dan uang. Tetapi dalam kehidupan rohani kita juga butuh cinta Allah yang luar biasa, yang bisa kita rasakan, bisa mengalir dalam hidup kita sehingga hati kita penuh sukacita dan hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Itu tema kita dalam setahun yang akan datang. Tetapi pagi hari ini untuk hal yang pertama kita akan belajar tentang sampai di mana Anda merespon cinta kasih Allah. Sampai di mana Anda merespon cinta kasih Allah. Kalau misalkan Mas Akep ya jatuh cinta sama pada awalnya sama kekasihnya yang sekarang ada. Waktu dia jatuh cinta hatinya berbunga-bunga, dia mencoba mendekati dan dia mau menyatakan cinta kepada sang wanita yang dicintai. Kalau misalkan sang wanita itu tidak merespon, gimana Mas Ate? Kecewa tidak? Pasti kecewa ya. Pasti kecewa. Ada remaja-remaja itu yang jatuh cinta ditolak oleh si wanita, bunuh diri karena tidak dihargai cintanya. Nah, Bapak Ibu, murid yang kekasih itu pasti hubungannya dengan cinta. Pagi hari ini kita belajar bahwa Allah itu Allah yang cinta adanya. Amin. Allah itu pribadi yang penuh dengan kasih cinta yang luar biasa. Dan cintanya itu mau disalurkan kepada siapa saudara? Pada awal penciptaan, Dia menciptakan alam semesta. Yang kita tahu alam semesta ini sangat hebat. Tetapi Ia tidak mau menyalurkan cintanya kepada alam semesta. Karena itu Ia mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 29 di sana bahwa Ia mau menciptakan manusia yang segambar dengan dirinya. Segambar dengan dirinya sehingga Ia dapat menyalurkan cintanya kepada manusia itu. Kalau misalkan Tuhan Allah kita adalah yang cinta kepada matahari, saudara senang punya Allah yang seperti itu? Tentu tidak. Allah kita adalah Allah yang mau menyalurkan cintanya kepada manusia. Karena itu waktu Ia mau menciptakan manusia, Dia tidak hanya berfirman. Dia pergi mengambil tanah, debu tanah, diambilnya lalu dibentuk
dengan tangannya, dibentuk dengan tangannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Diberi nafas kehidupan dari nafas Allah. Sehingga akhirnya jadilah Adam. Setelah Adam tercipta, jadi Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dia tidak berfirman, dia juga menciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga ada dua pribadi, Adam dan Hawa. Karena dia sangat mengasihi manusia, maka dia buatkan satu tempat yang sungguh luar biasa, saudara. Kalau saudara pergi ke tempat rekreasi yang mungkin jauh dari tempat saudara dan saudara melihat dan berkata, wow, indahnya alam ini, ya. Wow, indahnya tempat rekreasi ini. Semuanya penuh dengan keindahan. Saudara, seandainya saudara di Taman Eden yang saudara katakan, wow, itu adalah perkara yang kecil, tidak seindah Taman Eden. Luar biasa Taman Eden. Diciptakan untuk siapa, saudara? Untuk manusia. Supaya manusia itu bisa bertemu dengan Allah pada suasana sejuk, pada angin semilir yang ada pada saat itu. Allah datang. Allah kalau hadir itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu, tetapi sesuatu yang sangat indah. Kemudian Allah bercengkrama dengan manusia. Allah memberikan waktunya untuk manusia. Tetapi sekarang kita perhatikan peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Allah yang begitu mengasihi manusia, memberikan segala yang baik, bahkan memberikan nafas hidupnya kepada manusia. Ia tentu ingin cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ia ingin manusia yang dicintainya itu untuk berbalik, merespon, mencintai Allah. Itulah yang dia inginkan. Keinginan itu wajar, seperti tadi Mas Atep cinta sama wanita itu. Kalau tidak direspon, waduh, sakit hatinya luar biasa, ya Mas Atep. Iya katanya, sakit hatinya tentu luar biasa. Bapak Ibu, Allah yang penuh dengan cinta. Allah merindukan manusia itu dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri untuk mencintai Allah, ya, mencintai Allah. Lalu Bunyoto mencintai Yesi. Bunyoto ingin apa? Ingin apa, Yes? Ingin apa, Yes? Ingin Yesi juga mencintai ibu, ya. Ingin Yesi juga mencintai ibu. Semua anak di sini, orang tuanya pasti menginginkan anaknya mencintai orang tuanya. Walaupun orang tuanya jauh seperti Rona, jauh sekali di Papua sana, karena mau cari duit usaha untuk nanti Rona akan masuk apa, Rona?
masuk kuliah. Nah, itulah cinta dari orang tua. Demikian juga cinta Allah. Cinta Allah itu begitu besar kepada manusia dan dia ingin manusia membalas cintanya. Karena itu di sana diciptakan pohon apa? Pohon kuldi, pohon kurma, pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah berkata, semua makanan, semua buah-buahan yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya satu ini yang tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Sekarang, misalkan segala yang baik diberikan oleh orang tua kepadamu, hanya ada satu yang diminta oleh orang tua itu. Menurut kata-kataku ini, misalkan. Tetapi sayang, Hawa tidak mengucap syukur untuk segala yang baik yang Allah sediakan, sehingga ia tertarik kepada bujukan kuasa kegelapan. Akhirnya dia melihat buah itu dan dia juga merasa, wah, kalau saya makan buah itu, kata si iblis, saya akan jadi sama seperti Allah. Wah, saya akan jadi yang paling tinggi, yang paling hebat. Sehingga ini dia tertarik. Ada apa di dalam hati Hawa, saudara? Ada apa? Kesombongan. Hati-hati, kesombongan itu sering masuk di dalam kehidupan manusia. Karena dari awal pertama Hawa jatuh karena tidak mengucap syukur, tidak menghargai cinta Allah, dan memiliki hati sombong. Kenapa begitu? Iblis memutar balik firman Allah supaya manusia jatuh seperti dirinya. Iblis adalah malaikat yang tertinggi, diciptakan Allah, tetapi timbul kesombongan di dalam dirinya sehingga dia melawan Allah dan dijatuhkan ke bumi. Bapak Ibu Saudara, iblis mau semua orang itu akan jatuh sama seperti dirinya, dibangkitkan kesombongan. Ada di sini yang tidak pernah sombong ya? Ada di sini yang rendah hati, itu ada. Saudara, ada yang rendah hati begitu. Ada yang tidak pernah sombong, coba angkat tangan. Oh, tidak ada ya? Itu kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia kalau berhasil dalam satu hal akan menjadi sombong. Tetapi karena kesombongan itu Hawa telah jatuh dalam dosa, tetapi kasih Allah itu tidak pernah lepas kepada manusia. Walaupun manusia itu sudah jatuh, walaupun manusia itu sudah melawan dia sangat mengasihi. Karena kasihnya, kita ingat pada Natal dia turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ada ayat yang dikatakan dia kaya menjadi, dia yang kaya menjadi miskin.
supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia memiliki segalanya, kekayaannya enggak bisa dikatakan, tetapi dia turun ke bumi tidak menjadi seorang yang kelihatan hebat luar biasa. Ia turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, turun menjadi anaknya tukang kayu. Anaknya tukang kayu, menjadi masyarakat sederhana. Dia hidup dalam kesederhanaan. Karena apa? Dia ingin mengayakan kita. Kemudian ia tak berdosa, tetapi ia menjadi orang hukuman. Sehingga pada waktu itu ia ditampar, dijotos wajahnya oleh tentara Romawi, ia diludahi, ia diolok-olok, dihinakan. Ya, seperti mungkin narapidana yang baru tertangkap itu ya, tertangkap kemudian oleh polisi dikerjakan. Ya, pada masa lalu itu seperti begitu. Nah, bersyukur kalau sekarang ini di Indonesia sudah lebih baik. Ia dianiaya, ia dijadikan orang hukuman yang paling hina, paling rendah. Kenapa saudara? Orang yang mati disalib adalah orang yang mati mendapat hukuman paling hebat, saudara. Karena dianggap dia telah berbuat sesuatu yang patut mendapat hukuman yang sangat mengerikan. Itulah salib. Tetapi ia rela menjadi orang hukuman. Untuk apa, saudara? Untuk melepaskan kita dari hukuman kekal. Kita yang telah berdosa, kita harus masuk ke dalam hukuman kekal. Dan mati di atas kayu salib adalah mati yang terkutuk. Orang Yahudi mempunyai satu pandangan, setiap orang yang mati di atas salib adalah mati terkutuk. Dia dikutuk Allah. Dia akan masuk di dalam neraka yang kekal sana. Tetapi dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Mari tolong salah satu membacakan. Mari saudara. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Manusia berdosa pasti masuk ke dalam maut yang mengerikan. Mati terkutuk di sana dan menerima hukuman Allah secara kekal. Tetapi dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas salib, dia mati terkutuk untuk melepaskan kita dari kutuk dosa. Supaya kita tidak terkutuk, maka dia memberikan dirinya. Aku saja yang mati terkutuk, menanggung kutuk dosa Allah. Dan kemudian pada hampir terakhir, pada saat ia disalibkan, saudara, di dalam Alkitab kita tahu ia berkata apa? Ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena segala kutuk dosa ditanggung olehnya,
maka Allah meninggalkan dia. Selama ia menjadi manusia, ia tidak pernah melepaskan dirinya dari Bapa. Ia melekat dengan Bapaknya. Tetapi pada saat itu ia merasa kehadiran Bapa itu begitu hilang dari dirinya, begitu hilang dari hidupnya, sehingga ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ingatlah, pada waktu itu ia dalam keberadaan sebagai manusia. Tubuhnya manusia, perasaannya manusia, keberadaannya sebagai manusia seperti kita, hanya dia tidak berdosa, tetapi dosa itu ditanggungkan atas dirinya, ditanggungkan atas dirinya, ditanggungkan atas dia, sehingga Allah tidak bisa lagi dekat dengan dia, karena dia penuh dengan dosa. Dosanya siapa? Dosa saya dan dosa saudara ditanggungnya di sana, supaya kita tidak masuk dalam hukuman kekal. Saat itu dia terlepas hubungannya dengan Bapa, supaya dia memulihkan hubungan manusia ini kembali dengan Bapa. Jadi ia mengalami keadaan yang begitu menyakitkan, hanya supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dia mau mengampuni kita, dia rela mati untuk kita, dia rela menanggung segala kehinaan, cela, kerendahan, segala sakit yang dia alami karena kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menikmati kasihnya, kita perlu merespon kasih Allah. Merespon kasih Allah. Pagi hari ini saya mau kita melihat diri kita. Bagaimana, sampai di mana sih saya betul-betul merespon kasih Allah dengan kasih yang sesungguhnya kepada Dia. Respon kasih Allah yang pertama ialah ada di sana. Hubungan cinta tak terjalin tanpa respon. Hubungan cinta antara kita dengan Tuhan tidak akan terjalin tanpa kita merespon cinta Allah. Lalu, apakah respon kita? Yang pertama kali ialah kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 29 dan 40. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan bagi Allah yang pertama apa, saudara? Pekerjaan bagi Allah yang pertama apa? Ayat itu berkata apa? Percaya. Respon kita kepada Allah yang pertama kali ialah percaya. Ayat 40 mengatakan ini. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Apakah kehendak Bapa? Supaya
kita percaya. Semua percaya? Tentu kita semua percaya. Percaya kepada apa, saudara? Percaya kepada kasih Allah yang luar biasa. Yudas Iskariot, satu dari 12 murid. Kenapa dia bisa jadi pengkhianat? Dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Bahkan dia diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang bendahara. Tapi bendahara di sini Bunyoto bukan Yudas Iskariot ya. Lain lagi. Tetapi apa kesalahan Yudas Iskariot sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang mengkhianati Allahnya. Dalam kitab Yohanes dikatakan satu hal yang pertama ialah Yudas tidak percaya. Karena itu firman Allah mengatakan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukumkan. Jadi kata percaya itu sangat penting. Tetapi kata percaya dilanjutkan dengan istilah di dalam kekristenan sebagai iman. Bukan hanya percaya, tetapi bertindak sesuai dengan kepercayaan itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan bertobat, saudara. Minta ampun segala dosa kita. Kalau kita sungguh percaya, kalau kita sungguh beriman, kita pasti bertobat supaya dosa kita diampuni. Bertobat dari segala dosa. Kenapa sih ada orang-orang Kristen yang hidupnya sangat-sangat tidak benar? Ada orang-orang Kristen yang kehidupannya selalu diliputi dengan segala perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang noda. Kenapa orang Kristen itu bisa puluhan tahun di gereja tetapi hidupnya kok seperti itu? Karena tidak bertobat. Karena tidak bertobat. Yang disayangi adalah segala kesukaan dunia. Yang dikasihi adalah dosa. Yang dikasihi bukan Tuhan Yesus yang mengasihi dirinya. Makanya perbuatan mereka selalu yang tidak benar. Jadi mari saudara, sampai yang termuda sekalipun percaya dan bertobat. Percaya, minta ampun dosa. Kalau engkau tidak percaya dan tidak minta ampun dosa, engkau tidak akan selamat. Percaya dan bertobat. Pertobatan itu juga harus berlanjut dalam kehidupan kita selanjutnya. Apa-apa yang tidak benar di hadapan Allah, kita perlu bertobat. Kita perlu buang dosa itu. Kalau dulu suka bohong, kita buang bohong itu. Kalau dulu suka kesukaan duniawi yang menjadi ikatan dalam hidup ini, dibuang itu, saudara. Dibuang. Kalau kita seringkali suka dengan, ya mungkin kita bukan orang yang suka bohong, tetapi kadang-kadang kata-kata kita, perbuatan kita tidak jujur, suami dengan istri, istri dengan suami, terus orang tua dengan anak, anak dengan orang tua.
marilah hidup kita, hati kita semuanya tulus, jujur. Kalau kehidupan keluarga saling mencintai, akan ada ketulusan, akan ada kejujuran, tidak akan ada kebohongan, tidak akan ada tingkah selingkuh yang tidak akan ada pikiran-pikiran yang tidak benar satu dengan yang lain. Mari, kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan bertobat dari apapun yang tidak benar di dalam dunia ini. Kemudian kalau kita merespon yang kedua, kita akan menghargai, memuliakan, dan mengucap syukur atas pengorbanan Kristus bagi kita. Dia berkorban untuk kita. Kita tidak dapat membalas kasihnya. Kadang-kadang saya begitu bersyukur, begitu suka kalau mendengar dari jemaat ini ada yang berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya, terima kasih Engkau telah mati untuk saya, terima kasih. Kalau saudara mengatakan itu, hati saya turut bersuka cita. Apalagi itu Tuhan. Apalagi Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara hargai? Apa yang saudara utamakan? Hargai kasih Allah. Pikirkan bagaimana aku bisa mengasihi Allah lebih lagi. Dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita? Sehari-hari marilah yang keluar dari mulut kita ucapan syukur, pujian kepada Allah, penyembahan kepada Dia. Kata-kata yang indah, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, semua akan keluar dari hidup orang yang mencintai Allah. Amin. Apakah orang yang mencintai Allah keluar kata-kata kotor? Tentu tidak. Apakah orang yang mencintai Allah keluar kata-kata emosi yang marah-marah gak karuan? Tentu tidak. Dari sumber air yang jernih akan keluar air yang jernih. Kalau sumber hati kita mencintai Allah, maka kata-kata kita adalah kata-kata yang memuliakan Allah, kata-kata yang memberkati orang lain, kata-kata yang menjadi alat Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Ibu-ibu, kalau kita mencintai Allah, jangan ada kata-kata gosip. Kata-kata gosip adalah kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jikalau kita bertumbuh untuk mencintai Allah, berikut adalah mengucap syukur, memuji Allah. Jangan ada kata-kata mengeluh, saudara. Sakit sedikit, aduh, aku kok sakit begini, Tuhan memberi sakit kepada saya.
padahal Tuhan tidak pernah memberi sakit. Aduh, kenapa hidup ini kok tiap hari cuma makan sama tempe tahu. Orang lain bisa makan yang enak-enak, saya kok hanya begini. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel pada masa lalu, sehingga mereka banyak yang dihukum mati oleh Allah. Pada zaman perjanjian lama, hukuman itu biasanya secara langsung. Sekarang mari yang ketiga, kalau kita merespon cinta Allah, kita akan membuka hati untuk mendengar suaranya. Amin. Buka hati untuk dengar suara Allah. Kalau Allah berkata, lepaskan ini dari hidupmu, saudara, lepaskan. Kalau Allah berbicara dalam hati saudara, berikan ini untukku, kata Tuhan. Ya, walaupun untuk Tuhan, kita disuruh memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kita katakan, apa yang ada padaku dari Tuhan, aku akan memberikan. Kalau pada Natal ini, korbankan uangmu untuk perayaan Natal, agar ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Korbankan, saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak eman. Betul tidak? Orang yang mengasihi Tuhan itu nggak akan medit, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan itu nggak akan eman-eman mengeluarkan uang untuk orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengasihi orang lain. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hidup bagi dirinya sendiri. Itu yang Tuhan katakan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hidup bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya sendiri. Hidup bagi banyak orang. Bagaimana dapat menjadi berkat bagi orang lain? Itu penting, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan akan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan memberikan hidupnya kepada Tuhan ialah memberikan hidupnya untuk mengasihi. Firman Tuhan hanya ada 2 kutub. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau di depan saudara ada orang yang sedang membutuhkan, dan saudara ada, walaupun kadang-kadang yang diminta oleh Tuhan itu adalah uang yang saya sisihkan, celengan saya. Tapi kalau Tuhan katakan, berikan, saya sebagai hamba-Nya, saya harus rela memberikan. Saya berkata demikian bukan untuk menunjukkan kepada saudara saya orang yang suka memberi, tidak, saudara. Tetapi apa yang diajarkan oleh firman Allah itu, saya harus melakukannya sebagai hamba Allah. Dan seperti Rasul Paulus berkata, turutilah, ya, ikutilah teladanku. Saya bukan menjadi teladan yang paling hebat. Saya bukan orang yang hebat. Tetapi di dalam hidup ini, Tuhan mau saya menjadi teladan bagi saudara seberapa saya dapat. Jadi marilah kita mengasihi Allah dengan memberikan segalanya dalam hidup kita.
pada waktu Joyogi dipakai oleh Allah di Korea sana untuk mendirikan gerejanya dan menyelamatkan banyak jiwa. Mereka itu awalnya beribadah di sebuah kemah, dibuat kemah, dan kemah itu bocor-bocor saudara. Kemah itu bocor-bocor. Jadi kalau hujan akan ada air menetes. Mereka duduk di dalam kemah, bocor-bocor, di sana mereka beribadah. Lalu satu saat Joyogi merasa Tuhan mau jemaatnya mendirikan gereja Tuhan. Lalu dia tawarkan kepada jemaat, kita mau membangun gereja, kita butuh dana untuk membangun gereja. Mari saudara mengorbankan apa yang saudara bisa kepada Tuhan. Di tengah mereka ada seorang nenek tua yang miskin saudara, yang tidak punya apa-apa. Dia hanya punya mangkok untuk makan dan supit gitu ya, orang di sana kan makannya dengan supit. Dia hanya punya mangkok dan supit itu. Lalu dia maju ke depan, dia katakan, untuk ini saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya ini, saya mau berikan mangkok dan supit saja. Itulah yang saya punya. Saudara, semua tahu dia memang orang miskin. Lalu kemudian waktu dia ke depan, dia mengatakan, saya akan memberikan milik saya satu-satunya mangkok dan supit itu. Lalu orang-orang yang di sana menjadi tergerak luar biasa. Mereka seperti digerakkan oleh Roh Kudus melihat perbuatan si nenek tua miskin ini yang memberikan apa yang ada padanya kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa pada saat itu akhirnya seluruh jemaat berusaha mengorbankan apa yang ada pada mereka. Dan ada seorang petani yang punya lembu, biasanya dipakai untuk brojol itu saudara. Pada zaman itu di Korea sekarang yang lain untuk brojol. Lalu dia katakan, saya persembahkan lembu saya untuk Tuhan. Lalu apa yang dia buat waktu dia brojol? Dia bersama anaknya menjadi sapinya. Dia bersama anaknya menjadi sapinya saudara, untuk brojol itu. Kenapa? Karena dia cinta kepada Tuhan. Dia rela korbankan semua. Alkitab mengatakan bahwa di satu gereja, maafkan saya agak lupa namanya, di satu gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus, di sana jemaatnya adalah orang-orang yang menderita, miskin, dan dianiaya karena mengikut Tuhan. Dianiaya karena mengikut Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 9, di sana akan ditemukan gereja mana. Tetapi mereka adalah orang yang begitu gencar memberi dukungan untuk bantuan kepada gereja di Yerusalem yang saat itu daerah itu mengalami bahaya kelaparan. Itulah kasih saudara. Kasih rela memberi. Kasih tidak mementingkan diri sendiri dalam hal apapun. Bukan hanya uang saudara,
dalam hal apapun, mari kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak berpikir seperti pikiran kita sendiri yang egois, tetapi kita melakukan kehendaknya dengan pertolongannya. Engkau tidak mungkin dapat menjadi seperti itu. Atau misalkan pemilik lalu mengorbankan sepedanya, terus dari Surabaya satu ke sini jalan kaki, ya tentu tidak mungkin. Tetapi Allah tahu keberadaan kita, Allah mengerti kita, Allah tahu bagaimana hati kita itu mau mengasihi Dia. Amin. Yang penting bukan bendanya, bukan hartanya, tetapi hatinya, pribadinya. Kita menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita menjadi pribadi yang penuh kepedulian terhadap orang lain. Kita menjadi pribadi yang mau melakukan sesuatu karena mengasihi Allah. Kalau saudara memberikan 2 miliar untuk gereja ini, untuk membangun gereja yang bagus, tapi kalau bukan karena mengasihi Allah, itu tidak ada artinya, tidak menjadi berkat. Tapi kalau saudara punya sedikit dan saudara mau melakukannya dengan hati yang mengasihi Allah, maka Allah akan menjadikan itu sebagai tuaian, sebagai taburan yang nanti akan menuai berlipat ganda. Yang dilihat apa saudara? Hatinya, bukan bendanya. Jadi mari kita belajar untuk memiliki hati yang terbuka terhadap suara Allah, memiliki hati yang melakukan kehendak-Nya, dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Yohanes 14 ayat 16, 20, 21 dan 23. Ada 4 orang yang akan membacakan. Seorang membacakan ayat 16, seorang membacakan ayat 20, yang lain membacakan 21 dan 23. Mari silakan. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Mari. 21. Barang siapa melakukan kehendakku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan memiliki firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, mari kita perhatikan. Saya mau kita perhatikan ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku. Aku di dalam
kamu jadi satu ikatan kesatuan yang luar biasa pada saat Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Kemudian ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan apa saudara? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau engkau mengasihi dia, bagaimana engkau mengasihi dia? Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa yang mengasihi dia, saudara? Yang melakukan firman Tuhan, yang memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, yang dipegang firman Tuhan, yang dipegang bukan akalnya sendiri, bukan keinginannya sendiri, bukan kesukaan yang mungkin dia pegang bagi hidupnya yang merasa bahwa itu mendatangkan kesukaan. Bukan, yang dipegang adalah firman Tuhan. Jikalau seorang berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya, maka Bapa akan mengasihi dia, Tuhan Yesus mengasihi dia, Roh Kudus di dalam dia. Kita disatukan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti Mbak Iva disatukan dengan Pak Dianto dalam pernikahan. Ada satu ikatan yang mengikat kehidupan mereka berdua, sehingga tidak lagi satu, tetapi dua yang bersatu. Demikian kita dengan Bapa. Saat kita hidup menurut firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka kita tidak hidup sendiri. Kita selalu bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak dapat melakukan firman Allah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Bapa, Putra, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Apabila kita merespon kasih Allah dengan mengasihi Allah. Sekarang saya yang terakhir mau bertanya, saudara. Dalam sehari saudara berhubungan dengan Allah berapa jam? Dalam sehari semalam ada 24 jam. Saudara dan saya berhubungan dengan Allah berapa jam? Seharusnya berapa jam, saudara? Ya 24 jam. Kalau kita disatukan di dalam kasih, masa Pak Dianto dekat dengan Bu Iva hanya sehari 2 jam aja gitu. Padahal mereka ada dalam satu rumah. Kalau kita di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kalau dikatakan berdoalah senantiasa, artinya hati kita itu
dekat dengan Dia senantiasa. Tidak melepaskan diri dari Dia, tetapi itu akan dapat kita lakukan. Itu akan dapat kita lakukan di dalam hidup ini apabila waktu bangun pagi ingat siapa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kasihlah Dia, cari Dia dahulu dengan suaranya di dalam firman-Nya. Berdoa, tolong Tuhan, hari ini saya akan pergi ke pasar, kata Om Eko. Saya akan pergi ke pasar beserta dengan saya. Pimpin saya oleh Roh-Mu. Tuhan memimpin itu tidak hanya di gereja loh ya. Pimpin saya oleh Roh-Mu. Lindungi saya. Berkati pekerjaan saya supaya saya dapat memelihara keluarga saya. Amin. Amin. Jangan mau pergi ke pasar, dapat waduh capek aku sik tunggu saiki kudu ke pasar ya. Malam hari orang lain anak-anak ngorok, saya harus kerja keras. Kalau begitu Allah tidak menyertai. Tetapi kalau aku katakan, Tuhan, saya mau pergi beserta dengan saya. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi saya, Engkau pasti menolong saya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita di mana kita berada dengan segala keberadaan kita, dengan apapun yang kita kerjakan, mungkin ada yang bekerja di sawah, ada yang mencari rumput, ada yang melakukan apapun. Tuhan mau beserta dengan kita. Amin. Tetapi respon saudara dan saya, kasihilah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia telah mengorbankan dirinya di atas salib supaya kita hidup. Karena itu mari kita hidup seperti itu. Kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan karena salibmu ku hidup. Dari bait yang pertama saudara. Yang awalnya sukacitaku penuh ku bermasmur bagimu.
datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena darahnya telah mengubahkan kita, menjadikan kita baru di dalam Dia. Mari kita bersuka cita karena darahnya tercurah bagi kita. Kita mengucap syukur kepadanya dan kita serahkan hidup kepada Dia agar Dia menjadikan kita berkah bagi orang lain. Nanti saya mohon Ibu Nyoto akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Engkau telah mengasihi kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur Bapak. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Biarlah kami juga mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas darah-Mu yang begitu luar biasa menebus kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu dengan membawa apa yang kami ada saat ini Tuhan, untuk persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan ampuni segala yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan hidup kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan pilu-pilu-Mu Tuhan, kami menjadi hidup yang senantiasa diperbaharui. Kami sembuh Tuhan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya di dalam hidup kami, dan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memakai roh sungguh lagi, dan kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memakai hidup kami, dan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan itu kurnya saja. Darah-Mu Yesus sucikan daku, dan yang bertugas mari maju ke depan. Yesus,
Baiklah, mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama. Marilah kita bersyukur kepada Dia. Darahnya telah menyucikan hati kita, dan karena salibnya kita hidup. Mari kita bersama-sama menyanyikan karena salibmu ku hidup. Kau berikan
mati di atas kayu salib, dan darahnya boleh menyucikan kami. Darahnya boleh menghapus segala dosa-dosa kami. Terlebih Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, Bapa, di dalam rencana dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dari hari ke hari kami boleh semakin setia kepadamu ya Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan, kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih-lebih lagi ya Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa tinggal di dalam Engkau, dekat melekat kepadamu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang begitu setia kepadamu. Terlebih juga Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, biar Engkau mengajar kami, untuk kami boleh lebih dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan kudus pada siang hari ini juga boleh membawa mujizat-Mu bagi kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang memiliki persoalan Tuhan kami yakin dan percaya ada jalan keluar bagi kami Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini boleh membawa kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan beliau dari hari ke hari, semakin bertambah-tambah di dalam Engkau ya Bapa. Memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemenangan di dalam kehidupan tiap-tiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa telah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, anugerah, dan segala berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin langkah kita, yang menguatkan kita, yang menolong, menghibur kita, dan melakukan mujizatnya bagi hidup kita. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Selamat siang.